Haleluya, shalom, shalom. Boleh lambaikan tangan, haleluya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, hari ini hari Minggu kita akan ibadah jam 10, lalu kemudian jam 13 akan ada ibadah lagi hari ini. Akan dilayani oleh hambanya, beliau ini dari Surabaya, tapi sering ke Jakarta, Ibu Pendeta Eli Kurniawati, ya, banyak memberikan bukan konten ya, substansinya ya, dan pelayanannya untuk rumah tangga, ya, untuk rumah tangga. Saya juga sering mengikuti, ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi siap-siap Bapak Ibu ya, biar Roh Kudus itu hari ini betul-betul kuasai hidup Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu, pulang lebih on fire lagi ya. Ada anak-anak kita, adik-adik kita di depan, mereka akan sekolah minggu. Jadi kalau misalnya ada anak ya yang mau ikutan boleh ya sekolah minggu barengan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pukul 10 Tuhan di GBI Rem ini. Tuhan hadirat-Mu Tuhan kami rindukan Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan sungguh-sungguh kami inginkan Tuhan. Dan biar Tuhan kami ikuti ibadah demi ibadah, lewat doa-doa yang diangkat, lewat puji-pujian, dan lewat penyembahan Tuhan Yesus, dan ada firman yang akan dilepaskan. Dan kami percaya Tuhan pulang kami akan lebih on fire lagi. Kami lebih sungguh-sungguh Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami menghormati kehadiran Roh Kudus. Karena hari ini Tuhan kami merayakan Tuhan turunnya Roh Kudus buat semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Khususnya di tempat ini Tuhan. Kami sangat menanti-nantikan Tuhan, Roh Kudus itu betul-betul Tuhan kami alami Tuhan ketika kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan beribadah. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami yang sebentar akan ikut sekolah minggu Tuhan. Kau berikan pengurapan Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Jadi anak-anak yang dipakai lebih dan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Jadi anak panahnya Tuhan dipakai lebih dahsyat Tuhan. Roh kecerdasan Tuhan, roh kesetiaan padamu Tuhan. Dan engkau akan dipakai lebih dahsyat lagi di hari-hari ini. Buat keluargamu, buat teman-temanmu, buat lingkunganmu. Buat orang-orang yang kamu temui. Dan engkau akan memperoleh cita-cita. Dan Tuhan jawab segala keinginan yang engkau doakan pada saat ini keluarga anak-anak kami ini diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kita mau fokus 1-2 jam ke depan karena saya percaya Bapak Ibu Saudara menyempatkan waktu di tempat ini, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segenap hidup kami hanya bagimu Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Dalam setiap duka kau ada, dalam kesesakan kau ada, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya
Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Katakan, tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu Tuhan, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Amin. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Katakan, tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, jadi persembahan, persembahan bagimu. Katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah
sembahkan hanya bagimu Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama nyatakan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap hidup. Mari nyatakan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
Kudus di tempat ini, Saudara. Haleluya. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidup kami, Yesus. Haleluya. Mari bawa penyembahan-Mu ke hadirat Tuhan, Saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, Saudara. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Sembah kami,
Kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu hari ini Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau mengurapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam dulu samping kiri kanan depan belakang. Kasih senyuman yang terbaik, kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi saat ini. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan, katakan, Yesus kau
Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih rindu lagi memuji Tuhan, amin. Kalau yang percaya, mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau terus tinggikan Tuhan. Katakan tinggi namamu dipuji. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Why?
kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan punya pesan yang luar biasa buat setiap kami yang hadir, sehingga firman ini akan menjadi rema kekuatan untuk kami bangkit kembali Tuhan, untuk melihat hari esok bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa berbagi firman di tempat ini ya. Kita percaya hari ini adalah Minggu Pantekosta, di mana kita tahu bahwa kita ini dipenuhi oleh kuasa ya, yang bukan kuasa yang biasa-biasa. Makanya kalau ada orang yang punya roh Allah, hidupnya hanya biasa-biasa ya. Hidupnya hari ini ya cuman berputar masalah. Mereka waktu ngalami masalah begitu panik dan takut dan khawatir. Itu kita perlu tanda tanya ya. Kalau kita setiap hari kita ini dipenuhi roh Allah, kita hari ini intim masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari. Maka kita percaya bahwa hidup kita enggak akan biasa-biasa. Justru lewat masalah yang luar biasa akan menjadikan saudara dan saya jadi orang benar yang luar biasa. Amin. Yuk kita lihat terlebih dahulu bagaimana hari ini kita tahu bahwa di mana hari Pantekosta ini kita tahu bahwa setiap kita ini dipenuhi Roh Kudus, kita punya kuasa dan kita diutus untuk jadi saksi Kristus. Nah hari ini tentang bagaimana keluarga ya. Kita percaya bahwa keluarga itu adalah mitra atau saksinya Allah. Saudara percaya dengan hari Pantekosta ini mengingatkan kita ya, kita enggak perlu dulu jadi hamba Tuhan dulu pinter khotbah, pinter punya suara emas nyanyi dulu baru kita ini bisa menjadi saksinya Kristus. Tapi yang terpenting pada waktu hari ini bagaimana kehidupan kita di dalam keluarga. Baik kita sebagai suami, istri, anak-anak. Bisa enggak dalam kehidupan ini kita tetap jadi saksinya Kristus. Nah kita buka ayatnya terlebih dahulu ya. Karena kita percaya di Markus 3 ayat 25. Berkata Markus 3 ayat 25 kita baca terlebih dahulu. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Banyak suami, istri, anak ya. Setiap kita sadar bahwa hari-hari ini betapa banyak kita ini seharusnya menikah membangun rumah tangga. Tetapi yang kita bangun setiap hari bukan rumah tangga tapi rumah duka ya. Tiap hari cekcok suami istri ya. Tiap hari dalam rumah anak-anak gak bisa merasakan bagaimana kehidupan keluarga. Tapi mereka mengalami kedukaan. Kenapa? Karena melihat orang tua yang walaupun satu rumah ya. Seperti Tom and Jerry ya. Satu rumah, satu tidur di atas, satu tidur di bawah. Papa dan mama gak saling sapa, anak sama orang tua. Makanya rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Karena kenapa? Karena kita semua hari-hari ini kurang menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah saksi, kita ini adalah orang yang punya kuasa ya. Kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Saya percaya bahwa kalau orang pekah penuh dengan roh Allah, kita ini pasti radarnya itu kuat. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, itu radarnya kuat. Ya, satu contoh kemarin kami berdua pulang dari Bangkok. Enak ya kalau di Bangkok kan barangnya murah-murah gitu ya. Makanan murah-murah yang namanya ibu-ibu, emak-emak seperti saya sama Bu Chunling ini enggak sadar ya. Yang namanya pilih, namanya minyak gosok ya. Karena sudah emak-emak saudara ya. Cari minyak gosok, cari minyak angin. Itu semua dibeli saudara. Enggak kerasa lihat harga murah ya. Belum lagi yang namanya emak-emak pasti ingat cucu ya. Dia beli untuk cucu, saya juga untuk cucu. Beli mainan murah, semua murah ya. Enggak inget kalau yang namanya kilo itu dibatasi, saya baru tahu loh saudara, kalau kemarin itu ya ketat sekali. Jadi ketika kita sampai di bandara, semua ditimbang, termasuk troli nggak boleh lebih dari 7 kilo.
Semua yang namanya tas ini pun ditimbang semua, total tidak boleh melebihi limit dari 20 kilo. Yang membuat kita kaget, kita ini sudah over 20 kilo saudara. Waduh gimana ini ya, mau dibuang kerdus sudah di-pack semua. Saya bilang gini, gara-gara salah ini beli yang namanya sosis ya. Sosisnya sana itu murah, enaknya luar biasa itu ya. Kita beli buat oleh-oleh. Tapi ketika waktu itu harus dibayar sejumlah dan dia bilang ini, Bu, kan harus dia total saya harus bayar sejumlah berapa. Itu ngalang-ngalain beli tiket bisnisnya ke Bangkok lagi saudara ya. Saya bilang gini, Tuhan ini enggak masuk akal loh Tuhan kalau saya bilang ya sudahlah. Saya juga enggak bisa ngotot karena Tuhan bilang gini, siapa kamu gitu ya. Enggak ada yang sesuatu yang kalau kamu hidup itu hamba benar. Kalau kamu sudah siap belanja, kamu harus siap bayar gitu ya. Akhirnya saya enggak ngeyel karena saya tahu Tuhan kasih saya radar ya. Kamu yang salah karena kamu belajar. Saya mau marah gitu ya sama orangnya. Tapi balik lagi saya akhirnya cuma bilang dia please lah kasih saya diskon ya. Singkat cerita dia kasih saya diskon tapi saya tetap bayar mahal. Tapi ketika saya pulang malam ya dalam perjalanan itu saya kehilangan damai sejahtera. Karena saya bilang gini, tahu tadi sosisnya saya buang ya. Sosisnya kan cuma harga 100.000 saudara. Sementara 1 kilo itu harus bayarnya 500.000. Masuk akal enggak? Rasanya kepingin saya buang aja, buang 100.000 daripada saya bayar 500.000 gitu ya. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya kehilangan damai gitu. Tuhan bilang gini, kamu adalah hamba kebenaran. Kamu harus melakukan firman, jauh lebih berharga mana kamu bayar atau kamu berbohong. Aduh iya benar juga Tuhan, apalagi besok saya mau khotbah lagi ya. Jujur itu ujian buat saya, Tuhan bilang ini jauh lebih mana keluar uang tapi kamu hidup benar daripada kamu marah-marah, kamu bohong, jujur, kamu enggak ngakui. Jujur kemarin itu sepertinya saya dipaksa Tuhan untuk berkata jujur. Sampai tas ini ditimbang, semua ditimbang saudara. Jadi kemarin itu koper, kerdus, tas tentengan saya semuanya ditimbang. Tuhan bilang gini, jauh lebih baik hidup jujur. Sekalipun kamu harus bayar harga. Oh iya benar, tadi pagi saya doa, saya bilang ya Tuhan untung kemarin kok saya enggak berbohong ya. Kalau saya bohong ya, misalnya tadi sempat ngomong kemarin, tahu ya kemarin ada orang India satu, kita titip taunya ya. Enggak usah ditimbang, titip terus kita check in dulu. Tapi kan itu akibatnya apa? Ketika saya bisa khotbah seperti ini pasti hati saya enggak akan damai. Kenapa? Tuhan pasti mengingatkan saya, kamu lo enggak jadi pelaku firman. Enggak ada dosa besar, dosa kecil. Kelihatannya bohong ya, enggak jujur. Kilo ditanya berapa kilo, kamu cuman bawa ini. Iya yang sebagian sementara dititipin ke orang-orang. Makanya hari ini yuk dengan hari Pantekosta ini kita mengingat bahwa kita ini harus hidup jadi saksinya Kristus. Nah keluarga yuk kita lihat di Kisah 20 ayat 19 ya. Saya akan bahas singkat, cepat supaya kita tahu karena keluarga ini sesuatu yang sangat penting. Saudara jangan anggap remeh yang namanya membangun rumah tangga dalam keluarga. Karena ketika kita bisa mempertahankan rumah tangga tidak terpecah-pecah, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, berkat kehidupan selama-lamanya, itu yang Tuhan akan, yuk kita baca. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Waktu ayat ini saya baca, saya renungkan, Tuhan kayak berbicara sama hidup saya. Waktu saya ngalami badai dalam rumah tangga, Tuhan itu seperti mengingatkan gini, Eli, kamu gak usah menyesal, gak usah berpikir bahwa kamu salah kawin. Ya, karena kamu bukan menikah dengan manusia yang sempurna, manusia robot, manusia patung yang tiap kali bisa berkata oke bos, tangkap ya. Tapi kita menikah, jujur orang sekalipun sudah jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dalam realita rumah tangganya gak ada yang bisa cocok sepenuhnya. Pasti yang namanya gesekan itu ada. Ya, itu sudah manusiawi. Karena kita ini bukan menikah dengan malaikat manusia yang semuanya serba bisa ya, serba hebat.
Tapi kita semua pasti punya kelemahan dan kekurangan karena kita ini hanya manusia yang dari debu, saudara. Tanpa Tuhan kita juga bukan siapa-siapa. Nah, waktu firman ini berbicara, Tuhan ingatkan saya gini, kamu bangun rumah tanggamu, pertahankan dengan satu. Tuhan ingatkan, rendah hati. Salah satu bentuk melayani Tuhan bukan karena hebatnya kamu berkhotbah, bukan karena hebatnya kamu jadi pembangun rumah Tuhan. Ya, saya dulu kan sebelum diproses Tuhan 2 tahun pertama saya buka persekutuan doa, tapi saya belum diproses, saya belum berproses, semuanya masih baik. Tapi orang gak bisa lihat kehidupan karakter Kristus dalam hidup saya. Kenapa? Karena orang bilang gini, Bu Eli itu memang baik, ya punya persekutuan doa, tapi jahatnya amit-amit. Sombongnya amit-amit. Masih ada embel-embel, saudara. Bukan hamba Tuhan, gembala ya yang benar-benar tanpa amit-amit. Enggak, saya masih. Tapi ketika saya berproses, Tuhan mengingatkan saya. Hari itu Tuhan bilang gini, kamu harus rendah hati untuk melayani aku. Sebelum kau melayani aku, engkau harus melayani suami dan anak-anak. Termasuk ketika pasanganmu bermasalah, pasanganmu tidak ideal, tidak baik. Kamu harus rendah hati melayani suamimu seperti melayani aku. Hari itu Tuhan ingatkan saya kata rendah hati. Yang kedua, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan Tuhan bilang gini, untuk membuat satu rumah tangga, iblis itu enggak suka rumah tangga kita terbangun dengan baik. Iblis itu maunya rumah tangga kita kacau, terpecah-pecah, berpisah, bila perlu bercerai. Kenapa? Karena kalau kita rumah tangga kita sudah kacau, terpecah-pecah, ada ayatnya di Amsal, itu hanya menjaring angin, saudara. Rumah tangga yang kacau itu akan menjaring angin. Iblis gak mau kita menjaring berkatnya Tuhan. Makanya dibuat cekcok, dibuat rumah tangga ini kacau semua supaya kita itu tidak menjaring berkatnya Tuhan. Dan di situ Tuhan mengingatkan pasti butuh air mata, pengorbanan. Gak mungkin untuk membangun rumah tangga bersama Tuhan, gak ada yang namanya air mata. Firman Tuhan aja berkata, orang yang berjalan maju bercucuran air mata baru pulangnya bersorak-sorai. Makanya Tuhan ingatkan saya yang kedua, kamu harus siap untuk melayani suamimu. Jujur, kalau melayani suami baik gak perlu air mata, saudara. Ya, semuanya baik. Tapi waktu melayani suami yang nyakiti kita, anak-anak yang berontak, itu benar-benar perlu air mata, saudara. Kadang kita disakiti tapi kita gak boleh bales karena ada aturan mau taat sama Tuhan. Tuhan sudah tahu dibales caci maki gak boleh bales, ditampar gak boleh nampar. Dibales jahat gak boleh bales jahat. Realita manusia waktu dijahati ya jahat. Ditampar ya ditampar. Dicaci maki ya dicaci maki. Tapi kita sebagai anak Tuhan itu ada batasannya. Karena kita ini diciptakan sebagai anak Allah yang punya benih ilahi. Jujur ada berapa banyak orang Kristen, orang benar membangun rumah tangganya bukan benih ilahi tapi preman. Ya, karena saya dulu orang Kristen, suami saya ateis. Saya yang Kristen jauh lebih galak dari suami saya, saudara. Sehingga apa? Orang gak lihat Kristus, suami saya juga gak tobat-tobat, gak terima Yesus. Kenapa? Karena lihat istrinya kayak iblis. Tapi ketika saya dalam berproses dengan Tuhan, hari ke hari saya bisa berubah. Saya bisa lebih sabar. Kalau dulu 1 kata dia, saya 100 kata. Sekarang dia 1 kata, 5 kata, 10 kata. Saya tetap jadi orang yang bisu, saudara. Di situ perubahan hidup, bagaimana saya merubah hidup karakter Kristus. Tanpa saya sadari berjalannya proses 5 tahun, 6 tahun saya menunggu bagaimana saya pingin sekali kerinduan saya menerima suami saya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan jawab. Itu satu proses saya percaya. Kalau saya nggak lihat perubahan karakter Kristus, istri tidak menguduskan suami, nggak mungkin perubahan hidupnya terjadi. Nah dari situ Tuhan ingatkan saya lagi kata, nah yang ketiga yang saya akan bahas, yaitu melayani dengan banyak pencobaan. Ya. Mungkin dari orang-orang sekitar saudara yang dipakai Tuhan lewat mertua, lewat suami istri yang tiba-tiba berubah. Itu salah satu proses bagaimana ketika kita mau membangun rumah tangga yang tidak menangkap angin, menangkap berkat,
maka kita harus melakukan 3 hal. Istri suami hari ini yuk rendah hati. Saudara hari ini enggak dihormati suami enggak apa-apa. Yang penting Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Amin. Mungkin istrimu hari ini karena engkau jatuh bangkrut. Ada banyak suami-suami juga yang konseling sama saya. Ketika suami ini bangkrut, enggak bisa lagi memenuhi kebutuhan istri seperti dulu karena resesi. Bu, istri saya sekarang kabur Bu, ninggalin saya sama anak-anak, mencari hidup zona nyaman, dia menikah siri dengan pacar lamanya yang sekarang sukses Bu Eli. Saya sama anak-anak ditinggal begitu saja, saya cuma bilang Pak, sudah Bapak hari ini belajar Pak, gimana caranya Pak? Saya ini seorang pria loh Bu, semua orang teman saya bilang gini, kalau istrimu seperti itu jangan bodoh, kamu ini kepala, tinggalin istrimu, masa kamu mau lihat istri kembali nanti bekasnya orang dan sebagainya. Saya cuma bilang Pak, hidup ini bukan dengar apa kata orang, tapi hidup ini dengar apa kata Tuhan. Mungkin menurut dunia kita bodoh untuk menerima kembali setia, menantikan pasangan yang tidak setia. Tapi kita harus melayani Tuhan itu dengan rendah hati. Bukan siapa kita. Kita ini mau ngomong harga diri. Debu mau bangga apa saudara? Kalau hari ini saudara jujur, kita ini mau jadi orang hebat, sukses, kaya raya, top, mau viral, mau terkenal sebagai apa. Kita perlu sadarin di hidup kita. Punya rumah 10 kita juga debu. 1 jam ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Suatu saat kita juga nggak pernah tahu kapan visa hidup kita berakhir di dunia. Ada orang yang sehat, orang makan sehat. Saya punya kenalan makan sehat, olahraga, uang banyak, tidurnya mewah, semua mewah. Tapi kenapa tiba-tiba nggak sakit, nggak ada gejala apa-apa. Langsung tiba-tiba kanker stadium 4 akhir. Terminal akhir saudara. Kita semua nggak ada yang tahu. Kita perlu sadar uang, kekayaan, kesuksesan kita. Kita ini tetap bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak punya apa-apa. Karena semua cuma titipan saudara. Apa yang kita punya hari ini cuma titipan. Kalau sewaktu-waktu termasuk tombol hidupmu kalau sekali di off kita sudah berakhir loh segalanya. Makanya saya bilang sama Bapak ini Pak, yuk Bapak jangan dengar apa kata orang. Sekalipun Bapak seorang suami, hari ini mungkin Bapak berhak mengambil keputusan. Ya mungkin dengan cara cerai Bapak bisa kawin lagi seperti orang dunia. Tapi di mata Tuhan Bapak bukan jadi orang benar yang berhasil. Bapak layani dengan rendah hati. Bu, terus gimana? WA istri, enggak apa-apa. Bilang kami tetap menantikan kamu pulang, anak-anak menantikan kamu, saya menantikan kamu, saya mencintai kamu. Itu benar-benar dilakukan. Tapi Bu, jawabannya Bu, dia kirim WA istrinya. Kamu ya tahu diri saya sudah tidak punya rasa sama kamu lagi. Wow, seorang suami dihina-hina. Saya cuma bilang gini, Pak sudah kalau rendah hati. Saya kasih ya ayat. Jujur loh, ayat ini mengingatkan kita, tidak gampang untuk bertahan dalam rumah tangga. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak bisa rendah hati melayani anak-anak ya, melayani suami, melayani istri yang lagi bermasalah ya. Kita akan mengalami keadaan yang sulit ya. Yang kedua yaitu melayani dengan cucuran air mata, sudah siap sakit. Tuhan nunggu penantian di ruang tunggunya Tuhan seperti saya sudah lebih dari 10 tahun. Itu air mata mungkin kalau sudah ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Air mata saya sudah banyak saudara. Tapi suatu kali percayalah air mata saudara tidak akan pernah mengering sia-sia. Suatu kali Tuhan akan berikan cawan berkatnya buat saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat mulia nama Tuhan ya. Dan melayani itu harus siap saudara. Kita semua jadi anak Tuhan itu dibawa ke next level. Kita mungkin hari ini sudah disakiti mertua, disakiti suami, disakiti orang jahat, belum lagi pelakor ya. Ada banyak orang di sekitar kita yang iri mau sakiti kita. Tapi kita percaya bahwa hari ini kita melayani itu karena kita tahu bahwa kita hari ini mau bertahan buat Tuhan. Yang pertama yuk kita bahas satu persatu setelah 3 poin ini kita selesai. Buka di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Apa kata rendah hati yang Tuhan mau di dalam keluarga yang menjadi saksinya Kristus.
Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi apa saudara? Besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Kadang-kadang jadi keset itu baik. Tanpa kita sadari orang itu enggak mau direndahkan. Orang enggak mau difitnah, orang enggak mau dikhianati. Kenapa? Karena merasa direndahkan. Orang banyak berkata, aku, ya ibu-ibu khususnya gini, Bu Eli, saya enggak mau Bu Eli ngalah terus. Saya itu menikah dengan suami. Posisi saya istri loh Bu Eli, bukan pembantunya. Nah ini bukan pembantunya Bu Eli. Sorry Bu Eli, kalau punya suami main perintah bosi. Buat apa saya menikah dengan suami seperti ini? Lebih baik saya cari orang lain yang bisa menghargai saya. Jujur ada banyak orang, saya cuma bilang ini Ibu kalau baca firman Tuhan, Ibu pasti rela direndahkan. Karena firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat akan ditinggikan pada waktunya. Saya bisa jadi hari ini jadi hamba Tuhan yang dikenal. Bukan karena saya menviralkan diri saya. Saya itu sampai viral itu aja saya enggak tahu saudara. Tahun 2020 awal, saya ingat benar tahun 2019 Desember sebelum COVID. Hari itu saya ulang tahun di bulan Desember. Waktu saya berdoa, Tuhan itu kasih saya satu seruan gini. Aku sudah menguji kesetiaanmu Eli. Aku sudah melihat bertahun-tahun aku izinkan proses yang makin lama makin berat untuk engkau jalani. Tapi aku melihat kerendahan hatimu sampai hari ini. Dan aku akan percayakan perkara yang jauh lebih besar. Jujur saya tidak tahu perkara besar itu apa. Sampai tahun 2019, akhir 2020 kita masuk pandemi. Salah satu khotbah saya yang saya khotbahkan di situ. Tahun 2020 bulan Februari, video ini viral saudara. Yang lihat hampir 1 juta. Saya itu enggak ngerti kok kenapa ya tiba-tiba banyak orang DM saya. Banyak orang DM saya masuk. Saya enggak tahu saudara. Karena saya benar-benar enggak ngerti video khotbah apa yang diposting sama gereja. Tapi satu kali teman saya bilang gini, ada videomu yang viral loh. Orang itu banyak terima videomu ini dan di-sharekan kemana-mana. Oh ya? Oh makanya saya baru tahu kenapa banyak orang direct message ke saya tentang rumah tangga. Dan di situ waktu COVID terjadi banyak rumah tangga yang benar-benar berantakan. Kenapa? Karena di rumah ketemu tiap hari, lihat semua keburukan suami ya. Akibatnya dari situ saya bisa jadi berkat, ada banyak rumah tangga yang bertahan karena melihat video saya. Nah di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Yuk berikutnya lihat. Berikutnya yang pertama. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa saudara? Hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu-ibu, bapak-bapak yuk. Saudara harus berani bayar rasa sakit buat nyelamatin seisi rumah. Kita berani pasangan ya, kalau Tuhan itu ambil semua dosa kita, maka kita juga hari ini kalau punya pasangan bermasalah, ambil semua dosa pasangan. Bu, saya enggak mau. Kalau dosa marah, aku ambil, ampuni. Tapi dosa berselingkuh, Bu, enggak mau. Cerai, Bu, cerai. Nah, kita semua enggak bisa pilih-pilih. Tuhan aja mengambil semua dosa umat manusia, dosa bohong, dosa maki, dosa membunuh, semua dosa. Kita enggak bisa ngambil pasangan dosa pasangan kita, cuman pilih-pilih. Bu, kalau dosanya marah, dosanya suka maki orang, maki saya oke lah Bu, saya terima. Saya selama menikah sama dia, saya tahu mulutnya kasar kok Bu. Dari awal saya bisa ngampuni, tapi kali ini saya tidak bisa mengampuni karena dosanya itu keterlaluan. Dia berselingkuh dengan teman baik saya. Loh, ibu ini bercerita sambil menggebu-gebu. Saya cuma bilang, Bu, kalau itu dibalik sama ibu, Tuhan itu ambil dosamu sebagian. Kira-kira ibu selamat enggak? Mulai dia mikir, ya benar juga. Enggak ada dosa besar, dosa kecil. Upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan mau ambil semua bentuk dosa ibu juga harus ambil semua bentuk dosa suami. Enggak peduli dosanya begitu besar, Tuhan ambil dosa ibu merah seperti kermisi, Tuhan berikan pengampunan jadi putih seperti salju.
Itu sebabnya 3 hal, yuk kita lihat. Yang pertama, bagaimana rendah hati itu harus menjadi pelayan. Ya, jadi pelayan, pembantu, sudahlah. Yang namanya suami memperlakukan istri kayak pembantu, istri karena pinter, sukses memperlakukan saudara direndahkan. Saudara jangan pernah hari ini saudara marah. Tapi orang rendah hati, percayalah jadi pelayan, hamba melayani bukan untuk dilayani. Tangkep ya, berbuat baik Bu, enggak dihargai enggak apa-apa. Tuhan yang kasih reward nanti. Ya, mengampuni tetap disakiti enggak apa-apa. Yang penting hari ini suamimu enggak cinta. Ya, ada banyak orang yang berkata gini, Bu, suami saya sendiri sudah berkata enggak cinta lagi, enggak ada rasa. Masa saya suruh ngemis-ngemis cinta, Bu? Saya bukan budak cinta. Yang nunggu cinta saya di luar itu loh, Bu, masih banyak. Jujur, kalau itu jadi tujuan hidup saudara, buat apa kita belajar firman? Kita semua hari ini mau, saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan, bisa tulis buku renungan. Saya bisa jadi gembala di 7 kota saudara hari ini. Itu bukan karena hebat saya, tapi saya lewat proses ini loh. Saya rela saudara. Ya sudah dianggap dijadikan pelayan keset, ya sudahlah. Yang penting saya punya hati rendah hati, hati hamba. Tuhan enggak apa-apa, saya dihina-hina, saya dikatain kamu, aku sudah enggak ada rasa, saya dikatain kamu bodoh dan sebagainya, enggak apa-apa. Saya belajar untuk tetap melayani keluarga saya dengan baik. Disitulah Tuhan tidak pernah berhutang. Hari ini Tuhan bawa hidup saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu next level ke next level. Kenapa? Karena saya mempunyai hati belajar. Orang rendah hati itu enggak cukup 1 hari loh saudara. Coba proses 2 hari bisa enggak jadi punya hati hamba, pelayan, suka melayani, enggak bisa. Saya ini orang yang terkenal dulu ya, kalau orang tahu saya teman saya ini orang yang terkenal sombong saudara. Saya terkenal sombong, gualak, preman ya. Teman-teman saya dulu kalau mau labrak orang yang disuruh maju saya. Pokoknya kalau ngelabrak orang ini suruh maju ya. Mulut saya kalau sudah ngatain orang, itu sampai sakit hati. Saya punya seorang teman tuh sampai sakit hati sama saya. Kenapa? Karena hanya 1-2 kata itu benar-benar buat dia itu tersinggung. Saya sampai datang sama dia, saya bilang saya minta maaf ya apa yang saya lakukan. Jujur kadang-kadang kita ini berkatanya sesuatu yang menusuk hati seseorang itu bisa terbawa bertahun-tahun loh. Kepahitan hanya gara-gara kata-kata. Makanya hari ini yuk belajar menjadi pelayan, hamba ya. Sudahlah suamimu hari ini seperti apa, istri seperti apa, anak-anak tidak hormat sama kita. Kita belajar melayani dengan rendah hati dan jadi hamba. Supaya kita tahu bahwa ketika kita mau melakukan buat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkatnya buat saudara dan saya. Amin. Yang berikutnya, bagaimana melayani dengan cucuran air mata. Yuk kita lihat. Bagaimana sebuah biji ya, yang saya ingat di Yohanes 12 ayat 24, tidak usah dibaca, saya yang baca. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dari situ saya diingatkan Tuhan, Eli kamu harus jatuh dan mati. Dulu rumah tangga saya kokoh, orang kalau lihat rumah tangga saya semua ngiri. Saya punya suami yang baik, yang enggak pelit. Jujur kalau saya jalan di mall, orang pasti bilang gini, wih ini loh Ibu Eli yang beruntung ya, hidupnya hoki katanya. Punya suami pengusaha baik, enggak pelit, enggak boleh istrinya kerja, diperlakukan kayak permaisuri. Ya, tapi yang namanya proses itu dari atas diremukkan ke bawah saudara. Waktu saya mengalami keadaan seperti itu, Tuhan ingatkan saya waktu beberapa tahun kemudian, Tuhan bilang gini, kamu bersyukur loh Eli, kamu punya suami yang baik hari ini. Baik gimana Tuhan? Wong sudah meninggalkan saya kok baik. Dulu bukan suami yang baik. Kenapa? Justru waktu suamimu baik, cinta sama kamu enggak cinta sama aku. Kamu hidup semau-maumu sendiri, ya kan? Kamu hidup dengan kebanggaan bukan karena Kristus hidup di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu punya suami yang baik.
Mungkin dengan suami yang baik kamu punya kebanggaan, punya rumah mewah, mobil mewah, tas mewah, semua mewah. Dan itu menjadi kebanggaanmu. Tapi waktu saya diproses Tuhan, saya ngalami loh saudara. Waktu orang tahu semua suami saya seperti apa, waktu saya jalan ke mall, orang sudah bicaranya beda saudara. Saya jalan ada desas-desus gini, ini loh Ibu Eli, kasihan sekarang, malang nasibnya. Nah lihat ya, itu proses permukaan dari yang di atas saya diagung-agungkan sama iblis. Di situ ketika proses terjadi, saya diremukkan sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata, Eli kamu harus mati. Hidupmu harus mati secara dosa kedagingan. Kamu harus diremukkan terlebih dahulu. Dan ketika kamu jatuh baru nanti kamu akan melihat ada buah-buah yang akan kamu petik. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa lihat di 7 kota ya. Di mana rumah doa yang saya dirikan. Di situ Tuhan itu kasih saya peneguhan. Ada banyak buah dan banyak cabang. Itu karena saya sudah melewati peremuan cucuran air mata saudara. Prakteknya di mana? Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Prakteknya di mana dulu? Di keluarga dulu saudara ya. Kalau saudara disakiti orang jauh gampang ngampuni, tidak pernah ketemu. Tapi kalau orang di sampingmu lu lagi yang tiap hari gesek saudara. Saudara bisa hari ini setia, bisa rendah hati, bisa tetap hari ini berdiri sebagai orang benar. Itu yang Tuhan perhitungkan. Amin. Dan saya ngalami tetesan, nah itu. Yuk lihat Yesaya 42 ayat 6, 7. Satu lagi kita selesai. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah ini, untuk apa saudara? Membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yuk buka PowerPoint-nya. Hari itu Tuhan ingatkan buat hidup saya diproses Tuhan dalam sekolah kehidupan, diremukkan, praktek dulu di dalam keluarga. Saya mulai belajar ya ketika Tuhan bilang gini, aku sedang mempersiapkan engkau dengan cucuran air mata. Sehingga ketika engkau jatuh dan mati, itu untuk menjadi terang. Tapi terang itu bermula harus jadi terang dari keluarga dulu. Saya harus rela bercucuran air mata membuka mata suami saya yang lagi dibutakan iblis. Seringkali iblis bilang gini, cerai aja, pisah aja. Buat apa bertahan dengan suami yang sudah tidak setia dan sudah berkata tidak cinta lagi sama kamu. Aku sudah mencintai wanita yang baru. Seringkali itu terngiang-ngiang saudara. Tapi Tuhan ingatkan buat saya. Tuhan bilang gini, kamu harus rela hari ini bercucuran sakitnya di sana sini, tujuan Tuhan jadi terang. Tetap jadi terang Eli, jadi penolong yang bukan gelap, yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi orang yang hari ini berjuang, istri menguduskan suami. Suatu kali mata suamimu yang tertutup, yang dibutakan oleh iblis. Karena kegigihanmu hari ini menghidupi kebenaran. Kebenaran itu akan membukakan mata suamimu. Dan yang ketiga mengeluarkan orang hukuman dari tahanan. Dan saya bersyukur, dulu saya waktu ngalami proses, 3 anak saya itu terpuruk. Kepahitan sekali ya. Saya melihat orang kalau kepahitan itu tumbuhnya enggak baik. Makanya kalau saudara punya anak, guru ya kalau sekolah di Kristen. Ada seorang yang cerita gini, itu pasti dipanggil. Karena apa? Karena jemaat saya ini waktu awal rumah tangga itu sudah suaminya meninggalkan. Jadi anak ini tumbuh kembangnya sudah tanpa figur papa. Ya, otomatis di sekolah anak ini berbeda dengan teman-teman yang lain punya keluarga yang sempurna lengkap gitu ya, bukan sempurna tapi lengkap. Dan singkat cerita jemaat saya dipanggil, "Ibu, apakah Ibu hari ini punya rumah tangga yang bermasalah?" "Iya, Bu." Karena saya melihat anak Ibu ini cenderung minder, cenderung hidupnya enggak bisa sukacita. "Apakah Ibu sering menangis di depan anak ini?" "Iya, Bu. Saya itu sering nangis di depan mereka." Akibatnya singkat cerita saya bilang, "Kamu hari ini harus move on. Kalau pengen lihat anakmu hari ini enggak
terpuruk, hidupnya ndak hari ini minder, kamu harus move on. Tunjukkan bahwa kita hari ini mau mengeluarkan anak-anak kita juga untuk selamat. Karena saya percaya satu orang dipulihkan, seisi rumah pasti dipulihkan. Waktu kita hari ini mau rela, ya sudah cucuran air mata dulu. Tangkep ya, di situ saya bersyukur saya bisa jadi terang buat anak-anak ya, buat suami saya juga, saya bisa berjuang terus membuka matanya sehingga suami saya juga sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, itu bonus yang Tuhan berikan. Orang ateis di tengah prosesnya dia bisa ketemu Yesus ya. Dan yang ketiga saya juga sudah mengeluarkan anak-anak saya sekarang sudah selesai kuliah semua. Anak pergumulan saya sudah menikah, saya sudah dapat cucu 1, waduh itu bonus saudara, tepuk tangan. Kalau secara akal gak mungkin loh saya bisa bayangin saya berdarah-darah, anak saya berdarah-darah, suami saya berdarah-darah. Saya pikir hidup saya hancur sudah, mati sudah, madesu. Tapi bersama Tuhan gak ada yang namanya madesu. Semua masa depan saudara pasti indah penuh harapan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Siapapun yang lagi ngalami masalah, yuk jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, saudara kecil tapi Tuhan kita hebat. Kalau Tuhan kita hebat, kita pasti lihat kehebatannya akan mengatasi segalanya. Yang terakhir ya, dan saya bersyukur juga anak-anak saya sudah selesai, khususnya anak saya yang dalam pergumulan juga sudah menyelesaikan sekolahnya ya, lulus summa cum laude, ambil sekolah Alkitab sampai S2 selesai, lanjut lagi saudara. Dan saya tidak pernah nyangka keturunan saya bisa ada orang anak yang sekolah Alkitab lulusnya juga summa cum laude, hebat enggak? Saya bilang gini dulu, anak saya bilang gini, mam, ayo mam sekolah Alkitab bareng-bareng gitu ya. Mama sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab juga. Mama temani saya, waktu itu anak saya ada di Amerika. Saya bilang gini, ya nanti kamu sudah lulus cepat, mama jadi mahasiswi abadi. Saya bilang enggak, kalau mama sekolah Alkitab mama enggak mau sama kamu. Pasti mama kelihatan pentiumnya sudah lemot ya. Benar saudara, dia lulus summa cum laude saudara. Saya berkata Tuhan ini bonus yang Tuhan berikan. Ya, yang terakhir yuk pemain musik segera maju ke depan. Bagaimana melayani dengan banyak alami cobaan. Yang pertama, yuk kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kalau kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Berikutnya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Berikutnya 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu akan berusaha menarik murid-murid di jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hari ini kalau saudara lihat, kita ini jadi orang tua perlu berjaga-jaga. Lihat ya di sekeliling kita, anak-anak kita, saya punya beberapa teman yang anaknya tiba-tiba mau menikah dikenalin mah aku mau menikah, ya udah kaget mamanya, nggak pernah tahu pacaran kok menikah, dikenalin besok datang ya mah, tapi janji mama ndak boleh marah, mama harus terima dia. Pikirnya mamanya pacarnya ini orang biasa-biasa ya, karena dia dari keluarga kaya. Saudara tahu apa yang terjadi, yang dibawa ternyata yang six pack saudara. Anak teman saya ini cowok, jadi cowok bawa cowok saudara. Ini yang dikenalin mamanya, anak yang baik. Waktu itu dia bilang, anak ini anak yang baik. Anak ini sayang sama saya. Anak ini tidak pernah neko-neko, sekolah ya pintar. Kok bisa? Makanya hari-hari ini yuk kita ini sebagai seorang tua, jujur kita harus penuh berjaga-jaga buka. Nah, kita sendiri jangan sampai ketika kita ngalami pencobaan, kita diuji supaya kita dimunculkan jadi orang benar yang bisa menyelamatkan, kita malah lari. Ada banyak ibu-ibu yang diproses dengan suami, suami diproses dengan istri, malah kawin cerai. Kita percaya, saya ngomong sama jemaat saya gini, kamu ingat ya, orang benar itu selalu dalam pemandangan Tuhan. Mau hidup anak-anakmu dicengkram, mau jadi sasaran, mau komunitasnya enggak baik, Tuhan tetap selalu memperhitungkan keturunan orang benar. Tangkap ya, saya melihat anak-anak saya sekolah dulu.
Saya juga punya ketakutan karena anak korban kepahitan, broken home, itu pasti dampaknya enggak baik. Saya enggak mungkin bisa kendalikan anak-anak sekolah di Amerika tiap hari telepon, gimana kamu enggak dugem ya gini, enggak. Tapi saya terlalu percaya hari itu Tuhan bilang gini, selama kamu bisa berjaga-jaga diri jadi orang benar, kamu punya kuasa doa orang benar besar kuasanya. Anak di Amerika sekalipun doamu yang aku perhitungkan. Jujur saudara, gak ada anak yang seks bebas, gak ada yang narkoba saudara. Anak saya menikah 10 tahun pacaran. Kedua nanti mau menikah, ya doakan supaya tahun depan ini. Awal-awal tahun anak saya yang nomor 2 pacaran sudah 7-8 tahun. Sekali semua pacaran. Yang ketiga sudah pacaran 6 tahun. Semua orang berkata, gak mungkin itu pasti seks bebas dan sebagainya. Tuhan yang besar ketika saya jadi orang benar. Saya menjaga diri saya sebagai orang benar. Suami saya gak benar, gak apa-apa. Yang penting saya benar. Saya ambil tongkat imam, pewaris kasih karunia. Tuhan perhitungkan keturunan orang benar. Di situ saya melihat. Saya bisa menjaga diri benar-benar saya melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya. Yuk bangkit berdiri. Jadi hari ini jangan kaget ya. Kalau diuji itu tujuannya Tuhan mau purnikan saudara. Ya, khususnya ibu-ibu yuk enggak usah takut. Dunia ini memang semakin jahat. Kita was-was juga sama anak-anak. Tapi waktu kita punya kuasa doa orang benar, iman orang benar, pengharapan orang benar. Kita percaya bahwa seisi rumah kita pasti diselamatkan. Yuk kita. Kalau firman ini menegur saudara, saudara katakan Tuhan, aku hari ini mau mempertahankan rumah tangga keluargaku dengan baik. Walaupun pasanganmu gak ideal. Kami mau Tuhan belajar untuk rendah hati karena kami bukan siapa-siapa. Sekalipun sakit harus bercucuran air mata. Kami harus siap menghadapi tantangan di akhir zaman. Orang semakin jahat yang semakin mempertajam. Bukan karakter dunia yang kami munculkan Tuhan. Tapi semakin orang menggencet kami, semakin karakter Kristus yang kami munculkan. Makasih Bapak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Minggu Pantekosta ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah di dalam hidup saudara akan memberikan kuasa untuk kita hidup sampai pada akhirnya menjadi orang benar yang hari ini tetap punya rendah hati saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Doakan tangan saudara. Telah ku Balas kebaikan Tuhan, kita gak bisa membalas. Selama ini kita hidup dalam kebaikan, apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kebaikannya? Selain kita mau dibentuk dengan rendah hati itu. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang ini. Firman ini menjadi rema buat kekuatan kami. Kami tidak pernah menyesal dengan menikah dengan siapapun pasangan kami. Sekalipun pasangan kami bukan ideal yang terbaik. Tapi kami punya Tuhan yang terbaik dalam hidup kami.
Kami tidak akan pernah menyerah dengan perkawinan kami Tuhan. Keluarga kami Tuhan. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau Tuhan Kau dapati kami tetap setia sebagai penolong Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami gak mau bangun rumah tangga kami dengan egois emosi kami Tuhan. Tapi kami mau bangun rumah tangga kami dengan firman-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati Tuhan setiap kami, anak-anak-Mu pulang dari tempat ini mereka diubahkan. Berkati gereja Rem ini Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan. Banyak jiwa-jiwa yang akan Kau kirim Tuhan. Engkau pakai Tuhan Pak Paulus Supit dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkarya Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dalam pelayanannya juga Bu Helen juga Tuhan Kau berkati juga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata